Shalom Bapak Ibu saudara-saudara adik-adik. Bapak Ibu saudara-saudara, apa yang kadang membuat Bapak Ibu saudara dan saya kadang susah untuk melangkah di tengah-tengah tantangan pergumulan kehidupan ini? Sudah pasti karena kita tidak memiliki keyakinan dan keberanian untuk melihat banyak hal. Karena apa? Ada batu-batu besar yang membuat kita tidak mampu menggulingkannya. Itulah mengapa Bapak Ibu Saudara ada tulisan yang mengatakan begini, ini tentang ketika Yesus dibangkitkan. Pertanyaan itu dalam buku itu adalah siapa yang menggulingkan batu ini? Ya, maksudnya tempat kubur Yesus itu kan ditutupi dengan batu yang besar. Dan pada akhirnya kita mengakui bahwa Tuhan bekerja menggelingkan batu itu melalui para malaikat. Banyak anak Tuhan kesulitan untuk melangkah. Bisa banyak faktor, psikologi masa lalunya, ada kegagalan-kegagalan masa lalunya. Ada faktor nilai rohaninya. Ya, nilai rohaninya mungkin saja dia pernah membuat kesalahan dan kemudian dalam dirinya, apa Tuhan masih menyertai saya ketika saya melangkah ke depan. Jadi ada kesulitan-kesulitan karena ada beban dosa, beban masa lalunya untuk melangkah. Nah itu kegentaran itu kalau menyelimuti kita Bapak Ibu Saudara memang kesulitan kita. Ya. Ada cerita di negeri Konoha pada waktu dulu ceritanya itu di negeri Konoha itu semua binatang itu pandai berbicara. Sekelompok binatang yang dihukum oleh penguasa pada saat itu kemudian dia bertobat dan penguasa pada saat itu mengatakan oke, mereka diampuni. Kendalanya adalah ketika mereka akan kembali ke tempat itu terhalang sungai yang besar dan dalam sungai itu banyak sekali buaya-buaya yang ganas karena lapar. Binatang yang sudah bertobat itu di dalamnya ada binatang, ada babi, ada sapi dan ayam. Memang ini tiga-tiganya saya sebut karena kalau dibuat satu bisa buat rendang, satu bisa babi rica, satu bisa. Jadi ketika mereka sampai di pinggiran sungai, Bapak Ibu Saudara, buaya-buaya sudah siap ini menerkam. Akhirnya mereka ompimplah siapa yang duluan. Semua gentar. Sebab juga kalau mereka tinggal di situ, di tempat mereka tempat penghukum, mereka juga akan mati karena kehabisan makanan. Kalau dia harus menyeberang itu juga harus menghadapi kenyataan pahit. Buaya yang siap menerkam mereka. Kemudian mereka ompimplah, maka yang pertama harus melewati sungai itu adalah ayam. Baru 2 melangkah ayam itu menyeberangi sungai langsung disergap buaya. Kemudian sapi juga begitu, baru 2 langkah habis. Terakhir babi, gemetaran dia. Dia berdoa dia. Kemudian dia melangkah, langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga, langkah keempat. Kaget dia, kok tidak diterkam-terkam sama buaya. Sampai di ujung sungai seberang itu. Kemudian dia tanya kepada buaya, kenapa kamu tidak makan saya? Sorry bro, haram. Cara Tuhan Bapak Ibu Saudara menggunakan cara kerjanya untuk mengeluarkan kita dari situasi kesulitan apapun dalam perjalanan hidup kita. Ada cara Tuhan. Dan cara Tuhan itu memang harus memiliki keyakinan dalam diri kita. Harus memiliki keberanian mengambil keputusan apapun dalam hidup ini. Kegentaran dialami oleh umat Tuhan pada masa lampau. Dalam bacaan kita 25 tahun mereka mengalami apa? Penindasan oleh bangsa Kanaan. Siapa nama rajanya di situ Bapak Ibu Saudara? Ayat 2, Yabin dan panglimanya yang bernama Sisera. 25 tahun mereka menghadapi kenyataan. Apa penyebab mereka mengalami penindasan itu? Ayat 1 baca Bapak Ibu Saudara bacaan kita. Setelah Ehud
meninggal, orang Israel kembali melakukan apa? Yang jahat di mata Tuhan. Kata yang jahat di sini Bapak Ibu Saudara, mereka bukan melakukan suatu tindakan fisik, membunuh atau mencuri, tidak. Mereka melakukan, saya bahasakan, perselingkuhan rohani. Mereka terlibat penyembahan-penyembahan dewa-dewi orang Kanaan pada masa itu. Oh, Tuhan marah. Sehingga dibangkitkanlah raja Kanaan ini untuk menghukum mereka. 25 tahun itu kan bukan yang perjalanan yang singkat Bapak Ibu Saudara kan. Perjalanan yang panjang Bapak Ibu Saudara, 25 tahun. Dan akhirnya dalam bacaan kita Bapak Ibu Saudara memperlihatkan bagaimana ada kesadaran dari umat Tuhan pada masa lampau untuk berdoa dan berseru-seru kepada Tuhan. Memang Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca dalam kitab Yeremia pasal 29 itu ya, Bapak akan temui, Bapak Ibu Saudara akan menemui bacaan itu. Berserulah kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Ya. Ini dilakukan oleh umat Tuhan pada masa lampau. Dan apa yang terjadi? Tuhan memakai dua orang pribadi, yang satunya penuh keraguan, yang bernama Barak, seorang laki-laki, dan seorang perempuan yang memiliki suatu keyakinan dan keberanian. Coba kita lihat Bapak Ibu Saudara. Barak itu ragu padahal dia seorang laki-laki. Apa yang menyebabkan keraguan dalam dirinya? Yaitu tadi beban dosa masa lalu umat Tuhan itu. Apakah Tuhan mau mendengarkan mereka ketika mereka harus menghadapi bangsa Kanaan yang pada masa itu juga jaya-jayanya dari segi amunisi perang mereka. Satu jalan adalah Barak mau melakukan itu apabila dia harus didampingi siapa? Bacaan kita, Deborah. Ada yang bernama Deborah di sini? Hati-hati suami-suami kalau dapat istri yang namanya Deborah, oh hati-hati. Arti dari Deborah itu lebah. Lebah. Tahu kalau lebah diganggu sarangnya apa yang terjadi? Dia mengamuk. Jadi hati-hati suami, untuk istri saya selalu nona-nona, dipanggil nona, makanya dia walaupun tua nona terus. Tapi kalau Deborah hati-hati bapak-bapak, ganggu sedikit dia, oh dia kayak lebah. Ya. Apa yang dilakukan Deborah? Oke, saya berangkat dengan kamu. Lihat, satu memiliki keraguan iman, satu memiliki keyakinan iman. Ya. Lihat, bahasa dari Barak itu, aku tidak mau maju kalau tidak bersama dengan engkau. Dia mengandalkan sosok manusia bernama Deborah, seorang perempuan. Jadi dia tidak menempatkan Tuhan sebagai panglimanya untuk berjalan. Beda dengan Deborah. Saya maju karena ada keyakinan dia bahwa Tuhan yang ia sembah, Tuhan itu juga yang akan membebaskan dia dalam segala kesulitan apapun. Bapak Ibu Saudara, Yosua itu ketika dia harus menggantikan Musa, dia memiliki kegentaran dalam dirinya. Apa itu? Dia harus menggantikan sosok pribadi yang luar biasa di mata umat Tuhan pada masa lampau. Yang kedua, dia harus menghadapi karakter kepala batunya umat Tuhan. Ya. Yang ketiga, dia harus berjalan melewati sungai Yordan. Dan yang keempat, dia harus menghadapi bangsa Kanaan pada masa itu yang memiliki fisik luar biasa. Kita lihat. Tapi bilang Tuhan, hei Yosua, janganlah engkau khawatir, jangan tawar hatimu. Daud hanya menggunakan apa Bapak Ibu Saudara? Yang sering kita kalau di kampung tuh loh apa? Tapel. Ya. Dia bisa mengalahkan seorang Goliat yang besar itu. Karena apa? Keyakinan. Karena apa? Keberanian. Akhirnya dia melangkah, Yosua mampu melewati sungai Yordan, membawa umat Tuhan yang kepala batu itu
melewati masa-masa yang sulit. Ya. Akhirnya Daud hanya dengan ketapel. Ketapel itu adalah bentuk keyakinan iman bahwa batu kecil aja bisa merobohkan yang besar. Makanya Yesus katakan apa? Jika engkau memiliki iman seperti apa? Biji sesawi. Saya tidak tahu kalau ada ahli buah-buahan di sini, yang saya tahu bahwa biji sesawi itu yang paling kecil di antara biji-bijian. Lihat, miliki aja iman seperti biji sesawi. Maka apa dia bilang Tuhan Yesus? Maka kamu akan apa? Memindahkan gunung. Yakin itu? Coba berdoa, pindah itu gunung tidak? Gunung Bawakaraeng. Berdoa sudah. Ya. Maksudnya adalah dalam tradisi Yahudi kuno itu, gunung itu adalah simbol tempat para dewa, di situ ada kekuatan penguasa dunia. Ya, kalau kamu memiliki biji sawi, apapun kekuatan di gunung itu, penguasa apapun engkau kalahkan dalam nama Yesus. Amin. Itu yang harus kita yakini. Makanya Deborah kalau baca ayat-ayat selanjutnya, ayat 15, coba perhatikan baik-baik. Ketika dia memiliki keyakinan, kepercayaan diri, imannya bergerak. Ayat 15 kemudian, ya. Tuhan mengacau balaukan Sisera serta seluruh kereta dan pasukannya oleh mata pedang di hadapan Barak. Sisera turun dari keretanya dan lari apa? Meloloskan diri. Perhatikan, kalau baca selanjutnya itu mereka itu mati. Lihat. Cara kerja iman itu membuat kita memiliki keyakinan dan kepercayaan diri. Tapi hati-hati, iman juga itu iman yang berakal budi. Ya, jangan sembarang-sembarang juga. Oh, saya beriman, ya, walaupun saya berjalan di lembah yang penuh ular kobra, saya tidak akan mati. Lewat, pasti kau mati. Dan racun-racunnya itu yang namanya iman yang tidak berakal itu. Kecuali tidak ada jalan lain saja. Kalau masih ada jalan lain, itu yang namanya berhikmat, iman yang berhikmat. Ya, kita harus mencari jalan. Terkadang Bapak Ibu Saudara, kita harus memutar jalan untuk menemukan karya Tuhan. Itu umat Tuhan harus melewati perjalanan yang panjang dari Mesir menuju Kanaan, yang disebut Palestina sekarang. Ya, diputar oleh Tuhan untuk membentuk karakter berpikir, karakter beriman, karakter bertindak dalam kehidupan nyata. Ya, itu cara kerja Tuhan. Ya, tapi yang Tuhan inginkan adalah memiliki keyakinan dalam dirimu bahwa apapun yang kamu hadapi, kamu bisa jatuh, kau bisa gagal, tapi ketika kau bangkit, kau berjalan terus bersama dengan Tuhanmu itu. Itu penting. Ya. Bapak Ibu kan sering nonton yang namanya Mission Impossible itu, yang diperankan oleh Yance Tonapa. Ya, Tom Cruise. Ya, lihat Mission Impossible itu kan tidak mungkin, tapi dia bisa menjadi possible. Kenapa dia bisa possible? Ya karena dia film. Ya kan? Kenapa kita mampu melewati masa-masa sulit? Dari segi dunia itu misi impossible, tapi karena kita berjalan sama Yesus, makanya dia menjadi misi possible. Itu cara kerja Tuhan Bapak Ibu Saudara dalam kehidupan kita. Ya. Ya. Dunia teknologi boleh berkembang sehebat apapun. Ya, sering saya katakan, kita walaupun cuma sampai gelar S1, Samsung sudah A21. Ya, Samsung sudah 21 ya, keluarannya dan sebagainya. Ya. Dia tidak membuat kita harus kecut hati dan tawar hati menghadapi kenyataan itu. Ya. Nah, pertanyaan bagi kita adalah apa yang menjadi catatan perjalanan kehidupan kita di masa ini? Bapak Ibu Saudara, catatan yang pertama, Tuhan itu menyayangi kita, yes, itu keyakinan kita kan. Tetapi ingat, ketika kita kemudian lari dari relnya Tuhan, nih, ketika kita keluar dari relnya Tuhan, maka Tuhan juga akan menggunakan caranya untuk mengembalikan dirimu ke rel dirinya. Dengan cara apa?
Dia bisa membangkitkan bangsa Kanaan dalam bentuk yang lain. Dia bisa membangkitkan seorang raja yang bernama Yabin dan Sisera panglima itu dengan cara yang lain untuk menghalangi langkahmu itu. Supaya apa? Kita kembali ke relnya. Dan kadang pukulan-pukulan Tuhan itu menyakitkan bagi kita. Dan mungkin ada statement kita, Tuhan tidak menyayangi kita lagi. Ya kan? Jadi Tuhan kadang menggunakan kasih-Nya dengan cara menghukum. Makanya kalau Bapak Ibu Saudara ada sentilan dari Tuhan, ya, kemudian introspeksi diri. Jangan kau salahkan orang-orang di sekitarmu. Jangan kau salahkan lingkungan. Belajar introspeksi diri. Kenapa saya begini? Aku begini, engkau begitu. Nah lo bro di Pesio 5. Ya kan? Jangan kau tanyakan kepada rumput yang bergoyang, dia tidak akan menjawab itu. Ya. Maka datanglah kepada Tuhan. Tuhan, kalau memang ada kesalahanku, berikan aku petunjuk untuk kembali kepada relmu. Catatan pertama. Catatan yang kedua, Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu tidak pernah membiarkan kita untuk larut dalam virus-virus dosa. Dia tidak biarkan kita. Ada tangan kiri kanan kita yang dipakai Tuhan untuk mengangkat kita. Dan kadang bisa saja tangan-tangan yang dipakai adalah tangan-tangan orang yang selama ini kita benci. Tangan-tangan orang yang kita tidak sukai dalam hidup kita. Kau bisa bayangkan kalau orang yang kita benci itu setengah mati, dia datang, dia ulurkan tangan, waduh bisa kita buang muka. Betul Bapak Ibu Saudara. Ya, itu kejadian ketika terjadi perang, ketika Jerman menguasai dunia ini, ya dengan kepemimpinan siapa? Hitler, ya kan? Ketika mereka hampir kalah, salah seorang tentara Inggris kemudian ingin menolong Jerman, mereka menolak. Karena mereka menganggap bahwa bangsa mereka adalah bangsa yang besar. Tidak mau, dan akhirnya dia mati. Ya. Itulah saya katakan selalu dengan banyak orang majelis jemaat. Ingat, terkadang ada orang-orang yang aneh-aneh itu ditempatkan di sekitar kita supaya kita juga introspeksi diri. Dan terkadang orang-orang yang aneh juga itu kadang dipakai Tuhan. Ya. Tapi kalau begitu jangan juga kita bilang aku mau jadi orang aneh supaya dipakai Tuhan. Oh jangan, ya bahaya nanti. Jangan terlalu banyak aneh-aneh orang di gereja, nanti pusing pendeta, kasihan. Yang ketiga, ya itu tadi cerita Pak Pendeta tadi ya. Cara Tuhan tuh menggunakan. Coba lihat cerita saya katakan ilustrasi binatang yang hidup di daerah Konoha pada masa itu. Dia caranya kan tidak terduga kan? Caranya tidak terduga. Itu saya pernah ceritakan Bapak Ibu Saudara, khotbah saya masih ingat, saya ulang lagi ketika di khotbah di Natal. Ketika perjalanan Pak Pendeta menuju saya di pedalaman Kalimantan Barat pada masa itu, saya harus melayani 4 pos pelkes Bapak Ibu Saudara. Dengan harus melewati hutan, melewati jalan-jalan tikus dan sebagainya. Ya, saya berapa kali jatuh Bapak Ibu Saudara di kendaraan motor. Kalau di sana itu tidak ada pendeta yang tidak pakai sepatu bot. Betul Bapak Ibu Saudara. Ya, tanya istri saya pernah mendampingin itu. Ya, harus saya belikan istri saya sepatu bot. Sebab kalau pakai sepatu begini, jangan mi. Tetap lumpur. Ya, saya berapa kali jatuh bangun di pedalaman itu Bapak Ibu hanya untuk pergi melayani. Suatu saat saya pergi melayani di satu tempat Bapak Ibu Saudara. Ya. Dan jalan yang saya lalui itu, oh Tuhan Yesus Juru Selamat. Bukan soal jalannya. Di kiri kananku itu kuburan. Mau tahu mi kalau kuburan tuh? Mistiknya apa kalau bicara kuburan? Bapak Ibu Saudara, apa mistiknya di pikiran kita? Nah, setan hantu. Bapak Ibu Saudara. Itu kegentaran kadang muncul. Kegentaran pasti muncul dalam diri. Makanya saya bilang Bapak Ibu Saudara, ada 2 lagu itu yang saya hafal mati kalau mau lewati kuburan itu. Kidung Jemaat 363. Ya. Dan 364.
Berserah kepada Yesus. Oh, jangan kau coba-coba nyanyi lagu lagu dangdut, salah alamat. Oh, dia pasti ada di belakangmu itu. Betul. Gentar kadang Bapak Ibu Saudara, gentar kadang, tapi harus melewati masa-masa yang sulit itu. Karena konteks sekarang kita tidak berperang secara fisik. Tapi kita melawan yang namanya penguasa-penguasa di udara toh. Kita melawan yang namanya juga kedagingan kita. Kita harus berjuang menghadapi kenyataan itu, Bapak Ibu Saudara. Makanya ada cara Tuhan yang kemudian mengingatkan kita pentingnya untuk dekat dengan Dia. Dan cara itu saya katakan sekali lagi, kadang kita tidak pahami. Ya. Saya sendiri sebagai pendeta pernah dapat pukulan dari Tuhan. Malam itu saya harus, ketika saya di Sungai Ambawang yang terkenal karena apa? Waktu itu presiden sebelumnya mengatakan, kalau pergi ke Kalimantan Barat singgahlah di Sungai Ambawang, akan belilah oleh-oleh namanya bipang kan, masih ingat? Itu aja nggak ingat. Ya enggak apa-apa lah, yang penting ingat istri atau ingat suami. Nah, Bapak Ibu ada satu pos itu cuma 2 kilo dari jalan besar. Pada masa itu kan belum diaspal, ya. Istri saya waktu itu enggak ikut. Ya. Tuhan sudah bilang, itu saya ingat sekali itu digerakkan, dia bilang bawa orang. Tapi saya tidak dengar suara itu. Saya biarkan aja, karena dekat aja saya, udahlah. Tahu tidak, itu kan salah satu daerah angker yang harus Pak Pendeta lewati. Betul, ban motor Pak Pendeta pecah. Kiri kanan Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus Juru Selamat. Saya mau lari, saya pendeta, kalau saya berteriak kan malu. Malu pastilah. Ya, karena memang di tikungan itu kalau dengar cerita, ini kan orang-orang sana itu senang cerita begitu. Seperti Bapak Ibu Saudara, kalau saya cerita itu coba anti sekali dengar. Mati Bapak di situ. Aduh, luar biasa. Saya sampai berpikir, Tuhan bagaimana ini? Puji Tuhan, akhirnya saya bilang, Tuhan saya minta maaf. Kemudian ada lewat motor, tot. Waduh, senangnya hatiku. Ya lewat anak muda, Pak. Sudah Pak, Bapak yang bawa motor ini, saya yang dorong ini. Tapi satu Pak ya, Bapak di belakang saya supaya saya bisa lihat jalan. Saya tahu dia juga takut ini. Lihat, karena kita mengabaikan cara Tuhan bekerja dalam diri kita sehingga kita tidak mampu keluar dari masa-masa yang sulit. Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara, ingat ya, walaupun kita tidak setia kepada Tuhan, tapi Ia tetap setia kepada kita. Itu yang kita imani. Dan bergeraklah selalu dalam situasi hidupmu. Jangan pernah melepaskan genggaman Tuhanmu yang bernama Yesus itu. Ya, karena firman-Nya mengatakan, marilah kamu yang berbeban berat, datanglah kepadaku. Aku akan melepaskan dan kadang memberikan apa? Kelegahan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Amin.